Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah. Ayo kita belajar lagi. Udah lama ya nggak bikin video mengajar. Sebenarnya bukan bukan nggak mau bikin. Kan kita udah belajaran tebaran 3, tebaran 5 dan 7 ya. Saya ingin kalian masih mendalami itu, menggeluti itu. Oke. Sekarang seperti janji saya akan mengajarkan tebaran 9 kartu ya. Jadi kalau kalian yang rajin lihat video-video saya kan biasanya pakai tebaran 9 ya, tebaran 9 kartu. Ayo kita pisahin dulu ya. Ini dia ya, 2 set kartu dari paket belajar kita. Kita akan pakai yang mana? Udah bisa pakai yang ini? Ayo kita coba ini ya, 9 kartu. Nanti kita gandeng dengan yang ini. Jadi kalau pemula, boleh tebaran 9 kartu pakai ini, boleh ya. Saya senang ya, beberapa komen yang masuk mengatakan bahwa mereka coba meramal kerabat, teman-teman ya, udah mulai membantu orang dan ternyata resonate ya. Wah, itu menyenangkan ya. Kalau orang ngajar itu, jika yang diajarkan itu bisa dan berhasil ya, yang ngajar jadi senang sekali. Oke, ayo kita belajar tebaran 9 kartu. Tebaran 9 kartu digunakan untuk bingkai ya, untuk bingkai yang lebih jelas bisa kita perhatikan karena di situ mencakup past, present, future secara detail ya, masa lalu, saat ini dan kedepannya gambarannya seperti apa bisa dilihat. Oke. Ya. Kalau mengikuti dari awal pasti bisa ya. Belajar dari tebaran 3, 5, 7 dan masuk ke 9 pasti ini tidak akan sulit. Makanya saya memberi jeda ya, setelah mengajarkan tebaran 3, 5 dan 7 saya memberi jeda agar kalian masih bermain-main di situ, maksudnya biar mahir di situ dulu. Oke, teman-teman, seperti biasa menshuffle kartu. Di saat menshuffle kartu kita mengkoneksikan ya pertanyaan-pertanyaan ke dalam perasaan kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri, karena yang menjawab adalah diri kita yang lebih tinggi ya. Jadi kalau mau dibilang wah itu ajaib atau sebenarnya ini permainan energi. Oke, saat kamu menyentuh kartu-kartu ini ya, ada energi yang mengalir. Kartu-kartu ini terhubung dengan energi dari dirimu. Oke? Ayo kita coba lagi mempelajari tebaran 9 kartu. Tema apa yang akan kita bahas? Ingat, kartu-kartu akan menjawab ketika kita memiliki pertanyaan. Ya, harus punya pertanyaan. Saat menshuffle kartu itu kamu bertanya itu dalam hening kamu, dalam diam kamu, yang kalau dijabarkan dalam kata-kata sambil menshuffle itu, kita akan bertanya. Ya, berikan saya gambaran tentang apa gitu ya. Berikan saya gambaran tentang apa. Jadi bukannya menshuffle sembarangan, enggak ya teman-teman ya. Para reader itu menshuffle ketika mereka merasa udah benar-benar fokus pertanyaannya dengan yang di sini dia merasa pertanyaan itu udah terkoneksi dengan dirinya, baru dia stop ya. Jadi kamu harus seperti itu. Latihan fokus, latihannya di sini belajar fokus itu meditasi sebenarnya. Ya, namun kalau kita muslim gunakan zikir nol diri, zikir napas, oke? Itu prosesnya sama dengan meditasi, ya. Mencoba tidak berdiri pada perasaan atau pikiran. Kita berada di tengah-tengah. Kita berada di kondisi yang kita katakan titik seimbang atau titik yang balance ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Harus jernih, disitulah kesadaran. Oke. Ayo kita mulai. Ayo cari pertanyaan dulu. Apa yang mau kita tanyakan di sini sebagai contoh untuk kita mengangkat sebuah kasus? Oke, kita ambil aja pertanyaan acak di sini. Bagaimana sih gambaran hubungan ini ke depannya? Ya, bagaimana sih gambaran hubungan ini ke depannya? Oke, di sini kita pakai, ini masuk satu ya. Kita pakai kartu yang ini sama aja ya, kalau kamu ngikutin di rumah. Pakai yang ini, boleh ya. Ayo kita mulai. Shuffle kartu dan koneksikan dirimu dengan pertanyaan. Oke, shuffle kartu dan koneksikan.
Kamu harus benar-benar terbebas dari emosi, dari pikiran, ya. Kalau di sini ceritanya sedang marahan sama dia, pengen lihat dia, itu sulit ya, sulit mendapatkan bacaan yang benar karena kita dikacaukan oleh emosi. Makanya ada loh, saat-saatnya kemarin saya bikin video baru 9 posting, berhenti kurang 3, itu berhentinya sampai 3 hari. Wah, di inbox di komen ya, di IG saya merengek, kok nggak ada bintang ini. Itu tadi saat lagi kacau, lagi galau, nggak bisa ya. Saya takut nggak bener itu. Bagaimana gambaran hubunganku ke depannya ya? Koneksikan. Kamu bertanya tentang siapa? Ini hanya contoh. Oke. Shuffle kartu sampai kamu merasa cukup. Kamu boleh mengambil kartu. Ada saatnya saya mengambil seperti ini. Hop, ya. Ada saatnya saya menunggu kartu yang terbang, flying card atau jumping card, kartu yang melompat. Jumping card itu adalah kartu yang memang dia jatuh sendiri, jadi kita nggak sempat terusik oleh perasaan atau pikiran, ya. Makanya sebagian orang lebih memilih jumping card, ya, karena itu benar-benar murni jatuh tanpa terusik oleh perasaan atau pikiran kita, ya. Boleh mengambil seperti ini, ya. Jangan dipikir-pikir, jangan dirasa-rasa, ya. Biarkan mengalir sendiri, oke? Tetapi kalau mau pakai jumping card, ya, biarkan kartu itu melompat, menunggu sampai kartu yang melompat. Bagaimana sih kondisi hubungan ini ke depannya? Itu pertanyaan kita, bagaimana? Wah, itu dia. Ada birds, ya. 9 kartu. Seperti biasa, kembali lagi kepada kamu. Ingin menyusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boleh. Namun saya punya kebiasaan mengambil kartu pertama, melihat energinya. Itulah jawaban. Artinya dia letaknya di tengah, ya. Namun boleh kembali. Oke, kembali lagi. Terserah bagaimana perasaanmu ingin melakukan itu, ya. Oke. Ambil lagi. Di sini ada. Oke, ada bunga, buket. Buket. Ada birds. Jadi boleh jumping card, boleh mengambilnya secara acak. Ada fish. Ada the tower. Menara, ya. Ada surat. Oke, letter. Ada horse atau rider. Jadi kalau udah mulai fasih, kalian udah boleh beli kartu Lenormand di luar yang lebih berwarna. Ini sengaja tidak dimasukkan warna untuk belajar, ya. Jadi tidak terlalu rancu pikirannya. Dengan artinya di sini memang saya seragamkan, ya. Kartu memiliki arti dan kartu-kartu untuk yang tanpa arti. Clothes. Ada awan. Oke. 1 kartu terakhir lagi. Ada gunung. Ya. Oke, 9 kartu di sini. Bottom of the deck ada sabit, ada kunci dan kapal. Oke. Ayo kita mulai membaca, ya. Jadi, teman-teman setelah mengambil kartu, 9 kartu seperti ini, kalian boleh berpatokan pada arti yang ada di sini, ya. Ini hanya arti yang hanya beberapa, artinya luas sekali. Sesuai nanti dengan intuisi kamu meluaskannya. Oke? Untuk belajar boleh kita memakai kartu yang ada di sini. Saya akan mengambil dulu artinya agar kalian berpatokan di arti yang telah saya sediakan agar kalian mudah, ya. Seiring waktu semuanya akan berkembang. Oke, di sini saya sudah memiliki arti-artinya. Ayo kita lihat. Bagaimana sih kondisi hubungan cinta ini ke depannya gimana, ya? Ini kondisi saat ini. Ini kondisi yang udah lewat dalam waktu dekat dan ini ke depan dalam waktu dekat. Ya. Jadi cara merangkainya,
Kamu sebagian hampir tahu ya, karena sudah memiliki kartu materinya. Ayo, saya hanya menunjukkan pola cara membacanya di sini. Ya, cara membacanya di sini akan saya tunjukkan bagaimana membaca 9 kartu. Masalah menggandeng kartu dan menalarkannya itu kembali kepada setiap orang. Makanya setiap reader mereka punya cara penyampaian yang berbeda, tetapi artinya nggak akan lari jauh-jauh karena ini sudah terhukum oleh arti kartu-kartu ini ya, kayak ini kartunya surat. Mungkin sebagian reader akan mengatakan ini ada kabar, ada informasi yang kalian terima. Oke, sebagian reader akan mengatakan mungkin ada surat cinta yang kalian terima, ya. Mereka tidak akan keluar dari konteks ya ini kartunya tentang surat, tentang kabar. Oke, makanya jangan heran. Setiap reader ya, sekarang kamu belajar, kamu akan menjadi reader juga pada akhirnya. Setiap reader itu punya cara menginterpretkan kartu berbeda sesuai dengan pengalaman mereka, kosakata mereka, namun tidak akan pernah lari dari apa ya di sini ya, dari bingkainya. Yang di sini kartu ini adalah bingkai ya. Jadi saat kita menerangkan ya kita nggak akan lari dari kabar kalau tentang kartu surat ini. Oke. Baiklah. Pas, ini udah berlalu, ini kondisi saat ini, dan ini ke depan. Kondisi saat ini sepertinya ada birds, itu energi utama di tengah. Ya, kondisi hubungan saat ini ada birds. Birds di sini adalah tentang komunikasi verbal. Mungkin pembicaraan lewat telepon, mungkin pembicaraan lewat chatting-chatting. Ya, kondisinya. Energi, perasaan yang dibawa si birds ini biasanya agak stres, ya, tekanan. Oke. Tuh, gosip. Ada gosip di sini ya. Percakapan komunikasi verbal, percakapan kecil, ada gosip. Jadi di sini seperti ada pembicaraan namun ada tekanan. Ada tekanan, itu energi percintaannya. Oke? Kalau kamu mau lihat cerita detailnya, ambil ekor kartu atau bottom of the deck, kartu akhir ini sabit, ya. Ada suatu hal yang terjadi di sini. Sepertinya suatu hal yang terjadi dengan cepat, mendadak, tiba-tiba, keputusan, memutuskan, atau terluka. Itu energinya, ya. Terluka. Baiklah, sepertinya di sini ada pembicaraan antara kamu dan dia. Yang di sini membicarakan, ini kondisi saat ini ya saya bacakan, suatu hal yang di sini awan, mungkin suatu hal yang di sini masih belum jelas, suatu hal yang di sini masih apa ya, awan ini ada artinya salah paham ya, di sini ada artinya awan, ada salah paham, ada suatu hal yang bikin pusing, yang tidak pasti. Jadi di sini ada pembicaraan yang di sini kalian sedang membicarakan suatu hal yang tidak jelas. Kalian menginginkan suatu hal yang lebih jelas, ke arah yang jelas. Itu kondisi saat ini. Ya. Kalau yang lalu ini bisa kita lihat. Ada surat, ada buket. Ini hubungan yang indah terjadi. Ini perasaan yang bahagia, peluang dan kesempatan yang bahagia. Terjalin hubungan antara kamu dengan seseorang, ya. Happy. Mungkin hubungannya lewat kabar. Atau ada kabar, ada surat yang kamu terima yang bikin bahagia, sepertinya terjalin hubungan. Namun kondisi sekarang keadaan hubungan ini menjadi tidak jelas, ya. Jadi kalau mau membaca 3 kartu pas masa lalu dalam waktu dekat, nggak jauh sebenarnya. Lalu kondisi saat ini 3 kartu yang sedang terjadi, lalu ke depan dalam waktu dekat 3 kartu. Untuk lebih detail ya, saat kita boleh membaca dengan L 1, 2, 3 L ya, untuk mendetilkan. Mendetilkan. Ini kemarin ya kalau saya baca, ini pernah terjadi hubungan, pernah, karena sudah lewat ya. Pernah terjadi hubungan antara kamu dengan orang ini, atau telah terjadi hubungan antara kamu dengan orang ini. Sepertinya hubungannya lewat kabar, terjalin hubungan yang indah ya, menyenangkan walaupun hanya lewat surat. Ambil L ya, bacanya tap sampai sini. 1, 2, 3, 4 L. Namun kondisinya saat ini menjadi tidak jelas, atau tidak tentu arah, atau terjadi salah paham. Ya, ini terjadi salah paham.
Itu arti dari awan. Jadi kalau mau coba pakai kartu ini ya, ini diambil juga berapa 9 kartu di sini. Saat kamu mentok, ambil artinya di sini. Ayo kita luaskan lagi. Tidak jelas. Jadi ada pembicaraan-pembicaraan yang mungkin mengarah kepada salah paham. Ambil L, 1, 2, 3 tambah L. Ya, tambah 1 jadi L. Jadi ada pembicaraan yang di sini tidak jelas, ada gunung yang jadi di sini, itulah hambatan, menghambat kalian saat ini. Ya, ikan di situ. Mungkin pembicaraan tentang keuangan. Oke, mungkin berbicara tentang kebebasan. Ikan ya ada artinya keuangan dan kebebasan. Ya, jadi di sini nanti baca L, boleh? Di sini baca L, boleh? Sebenarnya bacanya 3 kartu. Tetapi untuk menegaskan, ambil 1 kartu lagi. Ya, di sini kamu baca L, boleh? Namun di sini nggak ada. Ya, karena kartunya habis. Jadi ada pembicaraan yang nggak taunya mungkin larinya ke salah paham antara kamu dan orang ini. Itulah yang menjadi kendala. Itulah menjadi hambatan saat ini. Ya, tuh ikan. Ikan itu ada tentang keuangan. Mungkin ya ada salah paham tentang keuangan. Oke, ayo kita lihat bagaimana sih ke depan dalam jangka waktu dekat. Wah, ke depan saya udah melihat gunung. Saya sudah melihat menara. Artinya kesendirian. Gunung ada suatu hal yang menghalang. Oke, dan rider. Rider ini kuda, tentang datang dan pergi, datang dan pergi. Ya. Bisa jadi tentang kabar, tetapi juga kalau udah melihat di situ kesendirian, menjadi sendiri, menjadi sepi, dan di sini ada gunung, bisa kita pastikan ini salah satu pergi. Ya. Jadi ke depan gambaran hubungan kalian sepertinya lihat sabit ya, cut. Mungkin akan terputus deh, ya. Kamu bisa bilang gitu ya. Karena saya melihat salah seorang akan pergi di sini. Kamu bisa bilang seperti itu saat kamu membaca orang, ya, membaca teman, membaca keluarga. Ngerti ya? Jadi kamu boleh mengambil bacaan 3 kartu, 3 kartu, 3 kartu. Ya, past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Lalu untuk lebih tegas, menegaskan atau bantuan, kamu saat membaca 3 kartu, kamu intip yang di sini. Jadinya L. Hop, tambah ini. Baca lagi ini, tambah ini. Oke. Lalu, diagonal. Jadi, ini kan kartu akhir. Ini gambaran ke depan. Ini jawabannya tuh di sini. Ya. Untuk menuju jawaban di sini, diagonal juga boleh. Diagonal juga boleh. Tap, tap, tap. Ya. Tap, tap, tap. Ya. Ini kalau kamu mau meluaskan bacaan, kamu akan bilang, saya melihat ya hubungan ini pertamanya indah, tetapi clover. Memang clover ada gambaran keindahan yang tidak berumur lama. Ya. Tuh, pada dasarnya nanti kamu akan sendiri karena sebuah apa di sini? Diskusi atau pembicaraan yang saya lihat kamu akan sendiri lagi. Kamu bisa bilang begitu. Saya lihat hubungan kalian di awal indah, tetapi entah apa di sini ada seperti tekanan, stres, gosip, ya arti dari kartu burung, dan ke depan saya melihat hambatan dan rintangan, gunung. Ya. Ini gambarannya mungkin akan putus, mungkin salah satu akan pergi. Oke. Karena apa? Karena itu the tower, kesendirian, ya. Di sini gunung, hubungannya ada hal yang memblokir. Baiklah, ya. Jadi diagonal L dan membaca 3, 3, 3. Oke. Jadi kondisimu saat ini adalah di sini. Adalah di sini. Ya. Tuh 2, 3 itu kondisi sekarang. Tuh 2, 3 itu kondisi sekarang yang terjadi. Oke. Baiklah, teman-teman. Mungkin ini saja. Jadi di sini saya tidak mengajarkan arti kartu atau menggandeng kartu, ya, apalagi yang udah beberapa bulan belajar dengan saya. Di sini juga arti kartu udah dibekalkan, ya. Saya mengajarkan pola cara membaca untuk 9 kartu. Jadi dengan 9 kartu kita bisa melihat bingkai atau gambaran yang lebih detail, ya. Gambaran yang lebih detail. Baiklah teman-teman, selamat mencoba, selamat belajar ya. Syaratnya untuk belajar kartu ini adalah mencoba sesering mungkin, latihan sesering mungkin ya.
ayo kumpulkan teman, siapapun ya. Saya baru belajar dulu kartu saya selalu di tas. Nanti ketemu teman, ayo sini, coba diliatin ya gitu. Orang-orang juga senang ya, orang-orang juga senang dibacakan sama kita. Ya, ini lagi satu kartu bantuan tuh. Keputusan yang dibuat di sini mungkin putus, ya, mungkin putus. Tuh, kapal juga artinya pergi, ya, bergerak, bergeser, menjauh, jarak. Sepertinya membuat keputusan. 3 kartu di belakang ini juga gambaran ya. Sepertinya di sini kalian memilih solusi untuk berpisah. Ya, jadi ada pembicaraan di sini, yang di sini pada akhirnya kalian memilih atau memutuskan di sini solusinya adalah berpisah. Oke. Baiklah teman-teman, ini saja, semoga bisa dimengerti yang rajin belajar. Waduh, saya happy, saya senang sekali dengar ada yang udah bisa ya, ada yang udah bisa meramal. Baiklah, saya Nuzulira Aisyah, semoga jadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita. Yang ingin pesan kartu, seperti biasa saya meletakkan nomor HP yang bisa dihubungi. Kita di sini pakai pihak ketiga ya, ada toko online-nya. Oke, salam dari Aisyah, sekian dan terima kasih. Dah.